Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sekalian kita boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan anugerahnya itulah yang memperkenankan setiap kita boleh ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menikmati segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 dan 14. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu sikap orang yang diselamatkan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu sikap orang yang diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Natal mengingatkan kita tentang datangnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Natal mengingatkan kita tentang kasih Allah yang besar bagi umat manusia. Teristimewa bagi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa keselamatan itu boleh menjadi milik kita. Dan firman Allah jelas di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Sekali lagi, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi kita memperhatikan, kita melihat bahwa Tuhan memilih kita. Allah memilih kita di dalam Kristus Yesus dari mulanya dengan tujuan untuk diselamatkan. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus, kita percaya, kita yakini bahwa keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita perlu di dalam hidup ini memiliki sikap-sikap sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita tidak berdiam diri, kita tidak pasif, kita tidak diam. Ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita buat di dalam hidup ini sebagai sikap orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, sikap yang pertama lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yaitu sikap yang pertama supaya di dalam roh kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Sekali lagi, supaya di dalam roh kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-13 bagian B di sana dikatakan, dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Jadi sikap orang-orang yang diselamatkan yaitu kita perlu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah daripada Allah. Keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma daripada Allah. Lewat kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, firman Tuhan mengingatkan
kepada setiap kita, supaya kita mau bersikap sungguh-sungguh, yaitu dengan apa? Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam kejahatan. Tetapi orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, orang-orang yang sudah menerima pemberian kasih Allah, keselamatan di dalam setiap kehidupan kita, mari belajarlah hidup di dalam kekudusan. Mari belajarlah hidup di dalam kebenaran. Ya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran akan menerima kemuliaan daripada Allah. Di dalam ayat 14 di sana dengan jelas dikatakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Sekali lagi dikatakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, kita mau belajar hidup di dalam kekudusan, belajar hidup di dalam kebenaran. Karena orang-orang yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran akan menerima kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan diberi kemuliaan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari di hari-hari ini kita sedang kembali mengingat akan kelahiran Kristus Yesus datang menyelamatkan setiap kita. Belajarlah kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena dengan kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, kita akan menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, sikap sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sikap sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, yaitu berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Dikatakan berdiri teguh dan berpegang pada ajaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua sikap kita yaitu tetap berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam ajaran-ajaran firman Tuhan. Kita sadar bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita sadar bahwa kita menghadapi kondisi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita sadar bahwa ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari berdiri teguh. Milikilah satu sikap yang teguh, sikap yang terus kokoh dalam iman, dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Bahkan kita percaya akan firman Tuhan. Ajaran-ajaran firman Tuhan yang kita dengar, kita tetap pegang itu dengan teguh di dalam setiap kehidupan kita. Jangan mau kita membiarkan diri bergeser dari iman kita. Apalagi sampai kita hanya terbawa oleh keadaan dunia ini. Tapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari berdiri teguh di dalam iman, berdiri teguh di dalam pengharapan, berdiri teguh di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah, ajaran-ajaran firman Allah yang sudah kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, poin yang pertama yang sudah kita pelajari bersama pagi hari ini, yaitu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita mau hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, karena kita akan menerima kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang kedua, tetap berpegang teguh, tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran firman Tuhan. Tuhan menolong
dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Bahkan berkati iman, kasih dan pengharapan kami kepada Engkau. Sepanjang hari dalam segala aktivitas hidup kami, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak Engkau kehendaki. Dan biar sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.